أنعمنا بنعمة الإيمان والإسلام. أشهد أن لا إله إلا الله الملك العلام، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله مصباح الظلام. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد أشرف الأنام وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى آخر الأيام. أما بعد. Para jemaah Majelis Zikir Riyadhul Muhibbin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dalam kitab Jawahirul Bihar karangan Asy-Syaikh Al-Imam Yusuf bin Ismail An-Nabhani, juz keempat, disebutkan seorang aulia bertemu dengan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam pertemuan agung tersebut, si ba'dul aulia ini minta kepada Rasulullah akan pelajaran-pelajaran yang belum pernah Rasulullah sampaikan kepada orang-orang sebelum beliau. Maka dalam pertemuan itu Rasulullah memberikan 3 pelajaran kepada si ba'dul aulia tersebut. Kemudian oleh ba'dul aulia diajarkan yang 3 macam ini kepada muridnya Sayyidi Al-Imam Ahmad bin Hasan Al-Attas. Imam Ahmad bin Hasan Al-Attas mengajarkan kepada muridnya Sayyidi Yusuf bin Ismail An-Nabhani. Sayyidi Yusuf bin Ismail An-Nabhani mengajarkan kepada muridnya Syekh Musnidud Dunya Muhammad Yasin bin Isa Al-Fadani. Syekh Yasin meriwayatkan ini pelajaran kepada murid-muridnya sehingga sampai kepada kita. Apa yang 3 macam tersebut? Pertama, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man ittakhadha subhatan," siapa mengambil tasbih, liyadhkurallaha biha, dengan niat untuk berzikir akan Allah dengan subhah, dengan tasbih tersebut. Kutiba minadz-dzakirina Allah katsira, dia ditulis, diberi pahala, seakan-akan dia terus berzikir dengan tasbih itu akan Allah. Zikran katsira, akan sebagai zikir yang banyak. Sawa'un dzakara biha aw lam yadhkur biha, sama adalah dia berzikir dengan tasbih itu ataupun tidak berzikir. Kita hendak tolak ke majelis zikir ini, kita ambil tasbih. Selama tasbih itu selalu bersama kita, haratan di jalan, belum sampai ke majelis zikir nih. Kemudian menunggu majelis zikir dimulai, belum lagi mengantek tasbih. Tapi niat dari awal mengambil tasbih itu liyadhkurallah, untuk berzikir. Untuk berzikir. Maka apa ujar Nabi? Kutiba minadz-dzakirin Allah katsira. Dia diberi pahala, termasuk orang selalu berzikir akan Allah. Zikran katsira, zikir yang banyak. Sampai kena bulik. Selama tasbih ini bersama kita, selama tasbih ini melekat dengan kita,
kita selalu diberi pahala oleh Allah dengan pahala orang-orang yang berzikir, mengingat Allah dengan zikir yang banyak. Karena itu tasbih ini jangan dilepaskan dari diri kita. Hamilu subhah yuktab minal musabbihin. Orang yang membawa tasbih dicatat termasuk orang yang selalu bertasbih. Jangan dilepaskan tasbih dari diri kita. Selama tasbih yang kita niatkan ketika mengambilnya itu untuk kita gunakan berzikir mengingat Allah, maka kita selalu diberi pahala. Seakan-akan kita berzikir terus menerus mengingat Allah, menyebut Allah dengan zikir yang banyak. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita selalu membawa tasbih kemana-mana, ketika ada pekerjaan lain di samping zikir kan, seandainya terjadi apa-apa lawan kita, misalnya kita membawa tasbih di kantong nih, ketika berkendaraan atau apa, lalu misalnya kendaraan kita rabah atau apa, ditolong oleh orang, jurang tasbih ada di kantong, ini jurang ahli zikir, padahal mana ngaju ya, tapi nangaran tasbih ada taruh di awak. Apa ujar ulama? Alsinatul khalqi aqlamul haqqi. Alsinatul khalqi pamandiran nurang, pamandiran makhluk toh. Bila banyak namanya secara spontan. Bukan karena dendam tersimpan di hati lain. Secara spontan orang ini kada kenal kita, kada tahu lawan kita. Tapi secara spontan ketika melihat tasbih ada di awak, dia mengatakan, ini orang baik, ini orang baik. Karena apa? Tasbih ada di awaknya. Nah itu merupakan aqlamul haq, ketetapan Tuhan. Ketetapan Tuhan. Betul, orang ini memang orang baik di sisi Allah Ta'ala. Tapi amun kemana-mana membawa dum-duman, lalu rabah bisa beda motor, tolong orang, tahambur dum-duman. Nah, jurang ini ahli dum-duman ini. Padahal orang nukar di pasar orang, belum sawat main lagi. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah. Karena itu, ulun alhamdulillah mendapat ijazah daripada guru ulun, almarhum Tuan Guru Haji Muhammad Yahya. Beliau wafat di Mekah. Beliau merupakan anak kemanakan dari guru kita di Gampa, Tuan Guru Haji Muhammad Yahya. Beliau menerima ijazah daripada Syekh Yasin Padang. Syekh Yasin Padang dari guru-guru Sidin sampai kepada Sayyid Ahmad bin Idris Al-Attas tadi, sampai kepada Sayyid Ahmad bin Hasan Al-Attas tadi. Maka dalam kesempatan yang mulia ini ulun ijazahkan kepada pian-pian untuk membawa tasbih ke mana aja pian. Saya kira pian dapat pahala berzikir terus. Bawa aja tasbih nang pian pakai tadi, bawa ke mana-mana. Bawa dibuat dalam kantung kah atau apa. Amun kita sambil bersepeda motor mengatik tasbih, kalau tarannya pohon. Jadi biar aja tasbih ini buat aja di kantong atau di baju atau di apa. Kita sudah dapat pahala bertasbih. Itu yang pertama. Yang kedua, pelajaran dari Nabi, man syaribal qahwah yastaghfiru lahul malaikah madama ta'mul qahwa fi famihi au kama qala. Barang siapa minum kopi dengan niat ibadah,
Kita tahu fadilat kopi ini kan menghilangkan kantuk. Jadi minum kopi ini sekira jangan mengantuk. Ini hendak tolak ke majelis zikir, sekira jangan mengantuk minum kopi. Biar satiguk aja. Pesan guru sekumpul kepada murid-murid sidin, minumlah kopi hirang itu walaupun satiguk bila kada bisa minum kopi, sasinduk barang sehari. Sasinduk sehari. Karena fadilatnya banyak. Ini pesan guru sekumpul ke murid-murid sidin. Di antara fadilatnya itu, yastaghfiru lahul malaikah madama ta'mul qahwa fi fami. Akan memintakan ampun malaikat-malaikat kepada orang yang meminumnya selama rasa kopi itu masih ada di mulutnya. Selama rasa kopi itu masih ada di muntung nang likat-likatnya itu masih ada karasaan. Selama itu dia dapat istighfar malaikat. Itu salah satu fadilat kopi. Ujar ulama, jin-jin itu kada akan mau bagana di rumah nang di situ diulahkan kopi hirang. Kalau ada rumah pina bahanto, ulahkan kopi. Tawarinya, hendak kopi itu. Bila mencongol jangan buka. Jangan buka. Ini takutan gair gitu. Itu yang kedua. Yang ketiga, ujar Nabi, julusuka fi majlisi waliyin lillah. Engkau duduk di majlis seorang wali. Hayyan kana au mayyita, baik wali itu hidup atau sudah wafat. Kahal bisyatin, sekedar memerah satu ekor kambing, memerah susunya sekali perah aja. Au kahal bisyatin, atau kasyajji baydah, seperti memecah sebiji hintalu. Setumat benar tu kalau lah. Itu afdalu, lebih utama, lebih afdal min an ta'budallah, dari engkau beribadat kepada Allah hatta tanqati irban pa irba, sehingga engkau terputus anggota demi anggota. Kita beribadat di kamar sorangan aja, membaca Quran, berzikir macam-macam. Sampai dari kekuatan ibadat kita nih, seluruh anggota kita ini lepas. Misalnya, karancakan sembahyang, kebanyakan puasa, macam-macam, sehingga tangan lepas dari badan, batis lepas dari badan misalnya. Itu belum tentu mendekatkan kita kepada Allah. Karena apa? Karena barangkali ibadat yang kita kerjakan itu bisa mendatangkan ujub dan riya kepada kita. Bisa juga jadi sombong kita dengan sebab ibadat kita itu. Merasa kawa menggawi ini, nang lain kada kawa, lalu jadi sombong. Nah, orang sombong itu orang yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Berarti ibadat yang digawinya itu kadang mendatangkan kebaikan. Tapi kalau kita misalnya duduk di hadrat seorang wali, kita akan merasa betapa hinanya diri kita di hadapan sang wali itu. Maka perasaan hina seorang hamba itu sangat disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Sangat disukai oleh Allah. Ujar ulama, secara zahir waktu paling dekat hamba kepada Allah secara zahir itu adalah ketika dia sujud. Secara zahir, waktu yang paling hampir seorang hamba kepada Allah ketika dia sujud.
Sesuai hadis Nabi, aqrabu ma yakunul abdu min rabbih fahuwa sajid. Paling hampir seorang hamba lawan Tuhan ketika dia sujud. Itu secara zahir. Dahi nang paling dimuliakan, muha nang paling dijaga. Ya kala? Muha nang paling dijaga nih kala? Disayangi benar kalau muha. Sampai bebinian tuh nukar krim berjuta-juta. Demi muha aja. Padahal kenapa? Banyak iba uduh aja gin. Tengah malam bangun tahajud, bercahaya aja muha. Apalagi duduk di bawah lampu makin tarang cahaya. Urusan muha, wah lewar. Aku nukar krim nang harga sekian. Ya ayo nangaran hidup di dunia nih perlu juga penampilan le. Perlu penampilan. Tapi masalah hati yang lebih penting nih. Hati ini kayak apa? Kalau penampilan zahir nih terlalu diperhatikan, hati kada dijaga, nang perawatan berjuta-jutaan itu nah begitu mati kena paling lakas hancurnya dikubur. Karena apa? Karena cacing ketujuh memakan nih. Lembut benar aja kulitnya aja cacing. Lembut benar. Menyepakan segan cacing waran itu. Jadi nang panai juga penampilan itu mesti perlu dijaga, kan bersyukur karena innallah jamil yuhibbul jamal. Allah Ta'ala tu ilok ketujuh nang senang Allah tu nang baik-baik nang ilok-ilok tu. Tapi nang lebih lagi nih tempat pandangan Allah yaitu hati itu nang penting benar kita jaga. Kalau muha ning ini pandangan manusia aja. Kalau hati pandangan Allah, kita lebih memperhatikan pandangan manusia kah atau pandangan Allah Ta'ala kah? Kalau orang benci lawan kita di dunia nang ini, ada perlu sadih, banyak aja nang masih menyayangi kita. Tapi amun Allah Ta'ala nang benci lawan kita karena kita kada menjaga pandangan, kada menjaga tempat pandangan Allah nang ada pada diri kita nih. Mun Allah kada sayang lagi lawan kita. Kayak apa kita nak berharap rahmatnya kayaknya di akhirat? Kayak apa kita nak berharap? Ini ayu aja mana menjaga penampilan misalnya, tapi nang lebih lagi hati ini nak. Kita jaga hati ini. Jangan sampai hanya mengutamakan penampilan zahir, tapi hati kada diperhatikan, kada dijaga, kada dirawat. Nah, jadi yang penting itu. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah. Jadi jangan terlalu memikirkan penampilan muha, penampilan zahir, penampilan fisik. Ayo jah hendak penampilan zahir itu perlu aja. Apalagi aku belum belaki aja. Ayo jah. Nih, tapi hati yang lebih penting. Hati yang lebih penting jaga. Nah, jadi artinya secara zahir waktu yang paling dekat dengan Allah itu adalah ketika sujud. Secara zahir. Nah, secara batin waktu yang paling dekat dengan Allah adalah ketika hati ini menyadari akan kehinaannya. Ketika diri ini menyadari akan kehinaan dirinya, ketika kita nih menyadari akan kehinaan diri kita, maka disitulah waktu yang paling dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi secara batin itu, ketika diri kita menyadari bahwa diri kita ini hina, maka waktu itulah kita sangat dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, jadi secara zahir tadi waktu sujud,
Kan waktu sujud tadi napa? Ini muhanang dijaga, dihantakan kalau ke bawah yalah. Dihantakan ke bawah, diandak ke lantai pada muhanang didawat benar nih. Diandak ke bawah, tatinggi napa? Tatinggi kemaluan. Tatinggi kemaluan pada muha. Itu secara zahir itu nang paling dekat lawan Allah. Tapi secara batin, waktu nang paling dekat dengan Allah adalah ketika kita merasakan diri kita nih hina. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah. Nah, perasaan hina itu bisa kita peroleh dengan kita menghadiri majlis-majlis para aulia. Ketika kita di hadapan seorang wali, kita akan merasakan hinanya diri kita. Itulah yang paling disukai Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita hadir di haul Datu Kalampayan, kita menyadari, betapa hinanya kita dibanding Datu Kalampayan. Allah suka itu, perasaan hina itu. Karena duduk di majlis wali itu, baik wali itu masih hidup atau sudah wafat, sama aja. Ketika kita menghadiri haul seorang aulia, maka sebenarnya kita ini di majlis si wali tersebut. Di majlis sang wali itu. Ketika kita hadir di haul Abah Guru Sekumpul, melihat manusia nang sekian juta hadir, adalah kita merasa aku ini lebih hebat dari Guru Sekumpul. Ada bahkan kita merasa hina, merasa artinya apa, merasa ada apa-apanya. Lalu kita hadir ke sana untuk dapat keberkahan dari guru. Nah, ini yang Allah suka. Kita menyadari kita ini hina, maka kita jauh daripada sifat yang dibenci Allah, yaitu kesombongan. Dan hadir di majlis aulia itu kenapa? Sebab bisa meninggikan derajat kita. Kita duduk di majlis seorang wali bisa meninggikan kedudukan kita. Bisa menyelamatkan kita, baik di dunia maupun di akhirat. Tidak lain karena satu, mahabbatuhum itu, cinta kepada mereka. Rasulullah mengatakan almar'u ma'aman ahabba, seseorang bersama orang yang dia cinta. Ketika di hati kita cinta kepada orang yang dikasihi oleh Allah, orang yang dicintai oleh Allah, maka kita pun mendapatkan cinta dari Allah. Apa yang Allah turunkan kepada seorang wali yang kita cintai, maka kita mendapatkan bagian daripada anugerah Allah kepada si wali yang kita cintai tersebut. Mendapatkan bagian. Bukan berataan, bukan sama, kada. Tapi kita mendapatkan bagian dari apa yang Allah berikan kepada si wali tersebut. Kita cinta kepada Datu Kalampayan. Apa-apa yang Allah berikan kepada Datu Kalampayan daripada karamat, kemuliaan, anugerah, nafahat, maka kita akan mendapatkan bagian daripada itu. Banyak sedikitnya tergantung banyak sedikitnya cinta kita kepada si wali tersebut.